Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Yaman adalah sebuah negeri bak permata yang tersembunyi di ujung selatan Jazirah Arab. Negara yang memesona dengan kekayaan geografis, sejarah, dan budayanya ini memiliki luas wilayah sekitar 555.000 km persegi. Yaman menawarkan berbagai bentangan alam yang menakjubkan, mulai dari pegunungan hijau yang menjulang tinggi, dataran rendah yang subur, hingga padang pasir yang luas sejauh mata memandang. Di jantung keindahan yang terhampar luas ini, Kota Mocha berdiri sebagai tempat kelahiran kopi mocha yang terkenal seantero dunia. Biji kopi yang dipanen dengan hati-hati dan diolah dengan metode tradisional dalam mocha pot menghasilkan cita rasa dan aroma yang sangat khas. Negara ini juga dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban tertua di semenanjung Arab yang menjadi saksi bagi perkembangan manusia sejak zaman dahulu kala. Bahkan, Yaman merupakan satu-satunya negara dengan sistem pemerintahan republik yang ada di Jazirah Arab, bagaikan sebuah bintang yang bersinar sendirian di tengah malam yang gelap. Meski demikian, di balik keindahan alam serta kekayaan budayanya, Yaman tengah menghadapi tantangan yang sangat berat. Negara ini sedang dilanda krisis kemanusiaan yang sangat parah, yang bermula dari konflik internal dan politik, yang membuatnya menjadi terpecah belah. Perang yang berkecamuk di negeri Yaman telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang cukup besar, mencakup kelaparan, pelayanan kesehatan yang sangat buruk, kekurangan air bersih, krisis ekonomi, keterbatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan, serta penyebaran penyakit menular. Dikala permasalahan kemanusiaan belum teratasi secara keseluruhan, Yaman justru membuat umat Islam dunia berdecak kagum dengan keberanian mereka membantu pejuang Palestina di jalur Gaza selama Perang Tufanul Aqsa 7 Oktober 2023 lalu. Padahal sekitar 24 juta orang di negara Yaman hingga saat ini belum sepenuhnya pulih dari konflik yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana lagi-lagi disebabkan campur tangan Amerika Serikat dan sekutunya di Jazirah Arab. Di tengah gempuran krisis dan tantangan yang sangat berat, Yaman masih tegak berdiri sebagai sebuah oasis ilmu pengetahuan yang subur dan memikat banyak pelajar di seluruh dunia, khususnya umat Islam. Di sini, di negeri yang berbatasan dengan Arab Saudi ini, banyak mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu dengan penuh semangat serta dedikasi yang tinggi. Bahkan beberapa universitas di Yaman justru membuka pintunya lebar-lebar menawarkan beasiswa bagi para pelajar muslim dari seluruh penjuru dunia. Salah satu sumber ilmu pengetahuan di negeri Yaman adalah Universitas Al-Ahqaf yang berlokasi di kota Mukalla, Hadramaut. Universitas ini berdiri sebagai simbol keteguhan dan semangat belajar yang tidak pernah padam di tengah badai. Di sini, ilmu pengetahuan terus digali dan diamalkan, di mana hal ini menunjukkan bahwa meski di tengah krisis yang melanda, pengetahuan tetap bisa bersemi dan selalu memberi harapan sebagai bekal di masa depan. Lebih dari itu, Yaman tetap memancarkan keistimewaan yang tidak terbantahkan. Dalam lipatan sejarah serta kepercayaan, Yaman adalah tanah yang diberkati sebagaimana yang disabdakan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menggambarkan penduduk Yaman sebagai insan-insan yang terpilih, yang hati dan pikirannya dipenuhi iman serta hikmah, dua permata krusial yang menjadi fondasi kehidupan. Doa Nabi Muhammad untuk keberkahan atas penduduk Yaman, sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Al-Bukhari, adalah gambaran dari keistimewaan yang dimiliki negara ini. Lebih jauh lagi, Yaman disebut-sebut akan menjadi barisan terdepan umat yang akan meminum dari telaga Nabi di akhirat, serta menjadi benteng Allah di tengah fitnah akhir zaman. Nabi Muhammad SAW juga memuji sifat mulia penduduk Yaman, yang terkenal dengan akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur, menjadikan mereka sebagai teladan bagi umat manusia dalam hal kebaikan serta kebajikan. Oleh karena itu, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ujian, keagungan negeri ini akan terus bersinar, memancarkan cahaya kebijaksanaan serta keberkahan yang tidak akan pernah pudar. Di balik tirai sejarah pada tahun 630 Masehi, ketika dunia masih terbelenggu dalam kegelapan jahiliyah,
Nabi Muhammad SAW dengan hikmah dan kasih sayang yang tiada tara, mengutus Ali bin Abi Thalib ke kota Sana'a di Yaman. Bani Hamdan, kabilah Yaman yang gagah berani, tercatat dalam sejarah sebagai yang pertama membuka hati untuk menerima cahaya Islam yang menerangi. Selanjutnya, dengan langkah yang penuh harapan, Nabi Muhammad mengirimkan Mu'adz bin Jabal ke Al-Janat yang kini dikenal sebagai daerah Taiz yang subur, untuk menyampaikan pesan dakwah kepada para pemimpin suku yang bijaksana. Dan di tengah gema dakwah yang mengudara, beberapa suku terkemuka di Yaman, termasuk Bani Himyar, mengirimkan delegasi ke Madinah. Dan pada tahun yang sama, mereka menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam persaudaraan Islam. Dalam rentangan sejarah yang tidak terbatas, Yaman juga dikenal sebagai negeri yang kaya akan cerita dan legendanya, di mana hal itu berubah wajah setelah kepergian Nabi Muhammad SAW. Di bawah naungan kekhalifahan Bani Abbasiyah, Muhammad bin Abdullah bin Ziyad, seorang pemimpin yang visioner, mengukir sejarah dengan mendirikan dinasti Ziyadiyah di Tihama pada tahun 818 Masehi. Dinasti ini membentang dari Hali, yang saat ini merupakan bagian dari Arab Saudi di utara, hingga Aden yang membentang di selatan. Tidak hanya itu, terdapat pula dinasti Rasuliyah yang berkuasa di Yaman pada abad ke-13 hingga 15 Masehi. Dinasti ini bagaikan mutiara yang tersembunyi dan dikenal dengan kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan serta arsitektur yang memukau. Bangunan-bangunan yang mereka tinggalkan adalah saksi bisu dari kecemerlangan serta kehalusan budaya yang telah mereka bina. Di tengah dinamika abad ke-20, Yaman, negeri yang berdiri di atas bukit-bukit sejarah, menghadapi badai perubahan politik yang signifikan. Pada tahun 1962, revolusi yang bergelora di Yaman Utara menggulingkan tahta monarki yang telah lama berdiri, lalu menggantinya dengan Republik Arab Yaman yang penuh dengan semangat baru serta cita-cita kebebasan. Tidak lama setelah itu, di Yaman Selatan, revolusi lainnya meletus pada tahun 1967, menghancurkan rantai kekuasaan kolonial Inggris yang telah lama mengikat mereka, dan melahirkan Republik Demokratik Rakyat Yaman, sebuah negara yang dibangun di atas asas harapan. Perumpamaan antara Yaman Utara dan Selatan bagaikan dua aliran sungai yang berasal dari sumber yang sama, yang akhirnya mereka bersatu pada tahun 1990, membentuk Republik Yaman yang kita kenal hari ini. Sejak tahun 2011, Yaman terjerat dalam pusaran krisis politik yang memilukan. Sebuah badai yang terlahir dari semangat revolusi Arab Spring, di mana api yang pertama kali berkobar di Tunisia telah menjalar hingga Yaman. Konflik bersenjata yang tidak kunjung padam antara pemerintah yang diakui secara internasional melawan kelompok Houthi telah merobek-robek kain kehidupan sosial dan politik negara ini. Krisis ini telah melahirkan penderitaan yang tidak berkesudahan, mengukir luka yang mendalam pada wajah kemanusiaan, kelaparan yang menggerogoti tulang, pelayanan kesehatan yang hancur, sumber air bersih yang mengering, ekonomi yang terpuruk, serta akses bantuan kemanusiaan yang terputus. Presiden Mansur Hadi yang memerintah kala itu meminta bantuan kepada Arab Saudi untuk melakukan intervensi terhadap negaranya, karena pemerintah tidak sanggup lagi untuk menangani pemberontak Houthi. Arab Saudi dengan cepat membentuk koalisi internasional dan melancarkan serangan militer untuk memulihkan Yaman. Dalam melakukan intervensi ini, Arab Saudi dibantu oleh Amerika Serikat. Walaupun pasukan Amerika Serikat tidak mengambil tindakan militer langsung di Yaman, tetapi mereka membentuk perencanaan besar dengan Arab Saudi untuk memberikan dukungan militer dan intelijennya. Amerika Serikat memberi Arab Saudi bantuan amunisi udara ke darat, suku cadang, serta dukungan logistik senilai $1,29 miliar untuk campur tangan di negeri Yaman. 3 komando pesat Amerika Serikat mengatakan bahwa dukungan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat juga termasuk pelatihan terhadap pasukan lokal, serta pasokan lebih dari 40 juta pon bahan bakar jet terhadap Arab Saudi. Presiden Obama dalam Dewan Keamanan PBB juga mendukung pengesahan resolusi yang mengharuskan negara-negara anggota untuk memperlakukan embargo senjata terhadap pasukan Houthi, dan menuntut agar Houthi segera mundur dari semua wilayah yang dikuasainya.
Pada awal tahun 2017, ketika memasuki masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat kembali mengadakan kontrak senjata senilai 110 miliar dolar yang berupa tank, jet tempur, kapal perang, dan sistem perlindungan rudal tercanggih. Dan juga menjual amunisi berpemandu presisi seharga 7 miliar dolar kepada Arab Saudi. Selain penjualan senjata, Amerika Serikat juga memberikan pelatihan terhadap pasukan militer Arab Saudi senilai 750 juta dolar untuk membantu meningkatkan penargetan serangan serta mengurangi resiko korban sipil. Namun sebagaimana kita saksikan, semua upaya ini gagal menghancurkan kekuatan milisi Houthi yang didukung penuh Iran. Kebijakan Trump yang bersifat mendahulukan kepentingan Amerika mengutamakan alasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik Amerika Serikat dari penjualan senjata hingga harga minyak. Amerika Serikat akan terus berkontribusi dalam operasi militer di Timur Tengah, dengan imbalan bahwa Arab Saudi perlu menjaga harga minyak tetap stabil serta rendah. Sebelum akhir masa jabatannya, Trump menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, bahwa penunjukan ini dirancang untuk membuat mereka bertanggung jawab atas berbagai serangan yang mengancam warga sipil dan membantu upaya untuk mengakhiri konflik di negeri Yaman. Hingga hari ini, Yaman masih menghadapi berbagai tantangan besar. Tapi, walau bagaimanapun, semangat juang dan ketahanan rakyat Yaman tetap tidak tergoyahkan. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan kehidupan, budaya, dan warisan mereka di tengah badai krisis yang melanda. Itulah informasi seputar negeri Yaman yang memiliki keistimewaan sejak zaman Rasulullah masih hidup. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.